بسم الله الرحمن الرحيم. Rukunnya kalam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada teman-teman atau adik-adik sekalian yang menyaksikan video ini. Jadi dalam video kali ini saya akan membuat video yang menerangkan tentang ilmu nahwu dasar. Jadi bagi para pemula, silakan ikuti video-video ini dan dukung channel kami, dan mohon doa restunya semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman atau adik-adik sekalian, jadi kita sebagai pemula biasanya kita mempelajari ilmu nahwu itu menggunakan kitab Matan Jurumiyah itu pada umumnya. Akan tetapi pada video kali ini saya akan menggunakan kitab Al-Miftah lil Ulum sebagai referensi untuk menjelaskan tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu pada video kali ini. Jadi kitab Al-Miftah lil Ulum itu adalah kitab yang dikarang oleh guru-guru kita yang berada di pondok pesantren Sidogiri. Jadi beliau-beliau itu membuat kitab Al-Miftah lil Ulum, yakni kitab yang membantu kita untuk cepat memahami kaidah-kaidah ilmu nahwu. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita di dalam mempelajari ilmu nahwu dengan menggunakan kitab Al-Miftah lil Ulum ini, mari kita sama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita tabarrukan, yakni untuk mencari barokah beliau-beliau semua. Al-Fatihah. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi yang pertama di dalam mempelajari ilmu nahwu, kita akan dikenalkan dengan istilah kalam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalam itu? Jadi kalam itu adalah lafaz yang tersusun menggunakan bahasa Arab dan juga bisa memahamkan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas masalah lafaz. Apa sih yang dimaksud dengan lafaz? Jadi lafaz itu adalah sesuatu yang kita utarakan menggunakan mulut kita. Lalu, bagaimana dengan tulisan? Apakah itu termasuk lafaz? Jawabannya adalah tidak, karena tulisan tidak berupa lafaz atau tidak diutarakan menggunakan mulut. Sebagai contoh bahwa apa yang saya utarakan dari awal sampai sekarang atau apa yang saya jelaskan dari awal sampai sekarang, maka itulah salah satu contoh daripada lafaz. Lalu bagian yang kedua, bagian dari kalam itu adalah al-murakkab atau yang biasa kita sebut dengan tersusun. Jadi lafaz yang kita utarakan atau yang kita keluarkan dari mulut kita itu harus tersusun dari dua kata ataupun lebih. Sebagai contoh, yakni ketika kita mengutarakan lafaz ja'a zaidun. Nah, lafaz ja'a zaidun yang setelah kita utarakan tadi di situ sudah murakkab atau sudah tersusun, yakni tersusun dari kata ja'a dan kata zaidun, di mana kata atau lafaz ja'a zaidun di sini sudah tersusun dari dua kata. Atau contoh lain, yakni lafaz alhamdulillahi. Lafaz alhamdulillahi di sini sudah tersusun, yakni tersusun dari kata alhamdu, li, dan allahi. Jadi lafaz alhamdulillah di sini sudah tersusun, yakni tersusun dari tiga kata. Bagian yang ketiga dari kalam, yakni adalah al-wada'i atau menggunakan bahasa Arab. Jadi kalam tidak cukup hanya dengan lafaz dan murakkab atau tersusun saja. Yakni lafaz yang tersusun itu juga harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Lombok, bahasa Sasak, atau bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Maka itu tidak bisa masuk kepada syarat-syaratnya kalam. Jadi lafaz yang tersusun itu harus menggunakan bahasa Arab. Yang terakhir bagian dari kalam yaitu adalah al-mufid atau memahamkan. Jadi kalam
selain dia itu berupa lafaz, tersusun dan bahasa Arab, maka dia harus bisa memberikan pemahaman kepada seseorang. Contohnya ketika kita berbicara menggunakan bahasa Arab, maka apa yang kita utarakan menggunakan bahasa Arab itu harus bisa memberikan seseorang itu paham dengan apa yang kita utarakan. Jadi kalau misalkan seseorang itu tidak bisa paham dengan apa yang kita utarakan, maka tidak bisa masuk kepada syaratnya kalam. Sebagai contoh, jadi ketika seseorang mengatakan jaa Zaidun, yang artinya adalah datang si Zaid. Artinya dalam kata jaa Zaidun, kita sebagai pendengar paham bahwa yang dimaksud itu adalah Zaid telah datang. Kita paham bahwa si Zaid telah datang. Atau contoh lain seperti alhamdulillahi, yaitu artinya segala puji bagi Allah. Ya, artinya di sini dari kata alhamdulillahi kita paham bahwa segala pujian itu adalah miliknya Allah. Itu artinya. Nah, sekarang contoh yang tidak bisa memahamkan, yakni in qoma Zaidun, jika berdiri si Zaid. Ketika seseorang mengatakan in qoma Zaidun terputus sampai di situ, maka di situ tidak bisa memahamkan, karena di sana dia mengatakan in qoma, jika berdiri si Zaid. Itu ada kata in di situ, ya ini kata syarat. Jadi setiap syarat itu pasti ada jawabnya. Nah, sedangkan di situ tidak ada jawabnya. Dia hanya mengatakan in qoma, jika berdiri si Zaid. Nah, di sini kan menimbulkan tanda tanya. Menimbulkan tanda tanya, jika berdiri apa yang akan terjadi? Nah, di situ jawabnya tidak ada, sehingga in qoma Zaidun di situ tidak bisa memahamkan. Nah, jadi in qoma Zaidun di situ tidak bisa dikatakan kalam karena tidak bisa memahamkan. Baik teman-teman, cukup sampai di sini. Nantikan video-video selanjutnya. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagiannya kalam. Barakallahu fiikum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.